Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi seperti janji saya minggu lalu. Eh, saya mau share cara penggunaan dan fitur-fitur yang ada di tablet Redmi Pad SE ini. Jadi langsung aja. Kita yang pertama ke cara mengganti wallpaper ya, atau karena cukup agak beda ya di laptop, handphone sama tablet. Makanya saya baru belajar untuk cara-cara penggunaannya. Siap, yang pertama di tadi wallpaper dulu ya. Ini saya screen rekam dulu. Oke. Nah, untuk mengganti wallpaper atau lock screen juga ya, bisa di sini di sini diklik, ditahan. Nanti di sini ada pilihan. Oh ya, nanti mungkin kalau yang baru beli itu tampilannya agak beda. Kalian harus upgrade dulu untuk tampilannya seperti ini, karena ada beberapa fitur, terutama yang seperti ini. Sebentar, sebelum saya nih, dia ada tombol di atas ini, tiga tombol itu. Nah, itu di sebelumnya, sebelum upgrade itu nggak ada. Oke. Tadi pertama terkait penggantian wallpaper, di sebelah kiri ada icon, itu diklik aja. Di sini untuk gaya kunci, kalian bisa cek, kalian bisa pilih mau kunci apa aja. Ini yang saya pakai sebelumnya, atau ada wallpaper yang sudah tersedia. Di sini ada wallpaper jenis lain, bisa di custom ya. Terus di sini juga bisa dicek, misalnya menggunakan ini, terus posisinya bisa di sebelah mana dan lain-lain. Keluar lagi. Terus untuk huruf bisa diatur, ada jenis huruf, ukuran huruf tebalnya. Terus ini warna icon-iconnya bisa diatur juga, termasuk tadi untuk si jenis atau gaya tulisan ya, itu bisa diatur juga. Nih, di sini ada pilihan untuk ukuran jenis hurufnya, dan di sini bisa diatur juga untuk warnanya. Bisa ingin menggunakan warna lain, itu bisa diatur. Oke. Saya biasa warna hitam aja. Ini selesai, batal. Oke, buang perubahan, keluar. Itu yang pertama untuk mengganti wallpaper ya. Sekarang yang kedua, dia punya fitur untuk baca. Jadi di sini sih, sebentar sebelum itu, di sebelah kanannya ini ada fitur lain juga. Ini bisa pilih untuk efek transisinya ya, seperti apa. Terus isi tempat aplikasi yang di uninstall, terus kunci susunan layar. Nah, ini untuk kalau kita dikunci dan lainnya, banyak ya. Nih, kalau posisi kunci berarti kita tidak bisa merubah posisinya, tapi kalau kita buka kuncinya, nah ini aplikasinya bisa kita geser-geser, misalnya di atas, di bawah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saya dikunci aja biar nggak rubah-rubah. Oke, ini selesai. Terus di sini ada fitur untuk mode baca. Jadi ini ada beberapa fitur, bisa rekam layar, ada mode baca dan lain-lain. Nah, ini biasanya saya pakai untuk kalau mau baca
novel atau cerita-cerita lainnya, saya pakai mode baca ini. Dia lebih soft ya si warnanya untuk mata, untuk kita baca atau menggunakan layar ini berjam-jam. Kita gunakan ini kembali. Itu yang kedua tadi untuk mode baca. Terus yang ketiga itu untuk split screen ya. Nah, di sini tidak semua aplikasi bisa split screen ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang nggak bisa. Nanti untuk tinggal dipilih aja, ada beberapa aplikasi yang bisa. Untuk yang sebelumnya, contoh saya buka Google Chrome, terus buka. Nah, di sini untuk fitur-fiturnya, kalau kita tarik ke atas berarti back, atau tarik ke atas itu untuk home ya. Nah, untuk ini, untuk backnya itu ada di sini. Kanan menggunakan kanan, untuk yang kidal menggunakan kiri. Dia backnya menggunakan itu. Terus tadi untuk di sini bisa menggunakan ini untuk split screen-nya, atau kita bisa gunakan ini. Jadi tarik ke atas, ditahan. Nah, nanti ada pilihan ini. Kita buang dulu. Ini untuk buang seperti ini ya. Kita buang. Nah, di sini ada pilihan dia split screen atau enggak. Kita coba split screen dengan ini sisi kanannya. Nah, berikutnya mulai. Nah, ini bisa 2 dan bisa juga layar mengambang satu lagi ya. Jadi dia split screen-nya maksimal hanya 2 aja. Contohnya Gmail. Oke. Nah, di sini juga ada fitur lain. Jadi kalau di saat kita sedang buka aplikasi, oke, ini mau saya coba layar mengambang ya. Jadi bisa tadi pilih ini untuk layar mengambang. Kita split screen dulu pakai ini kiri, terus kanannya menggunakan Gmail, dan layar mengambangnya kita menggunakan ini, dibuat layar mengambang. Oh, mungkin dia tidak support. Oh, dia nggak bisa layar mengambang. Kita pakai yang lain. Gmailnya kita coba layar mengambang. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi
kita ada dua aplikasi di split screen. Di ini ada layar mengambang satu, misalnya di sini kita bisa buka WhatsApp web ya, sambil chat-chat atau kita sambil browsing. Di sininya misalnya chatnya, di sini lainnya. Oke, ini untuk split screen-nya tadi udah oke. Terus yang selanjutnya untuk kita close dulu. Ini kita buang. Ini hapus semua. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita untuk screen capture itu seperti biasa ya, bisa menggunakan ini 3 seperti itu. Ini ada screen capture-nya, atau menggunakan volume atas dan lock ya. Terus dan lainnya kita ada fitur di sini, ada fitur ini banyak ya. Sini tentang tablet, terus pembaruan sistem, fitur tablet. Nah, ini jendela mengambang, ini tadi dijelasin di bawahnya. Terus tadi kalau kita buka dari atas seret untuk berganti, di sini ada tutup jendela, kombinasi layar split, buka jendela, banyak banget ya. Terus untuk keamanannya tadi backnya kita geser ya, setelan. Ini wifi only, jadi nggak ada SIM card. Bluetooth. Ini karena saya tangannya sering basah, jadi saya kurang nyaman kalau langsung ke tabletnya, ke layarnya, makanya saya pakai stylusnya. Ini merek robot ya, dia yang kapasitif. Nah, ini untuk pengaturannya. Nah, ini ada ketuk 2 kali untuk bangunkan layar. Nah, itu untuk apa? Di sini kita coba kunci dulu. Kunci. Nah, ini bisa diketuk 2 kali untuk buka layarnya. 1 2. Kita geser. Nah, ini biasa pola atau bisa pakai Face ID ya. Terus tadi karena dikunci jadi mati. Oke, kita lanjut. Nih untuk scan wajahnya ya, di sini. Oke. Nah, ini untuk notifikasi. Nih kayak notifikasinya bisa seperti ini ya. Ini yang klasik atau Android, tinggal dipilih aja. Terus sumber akun. Nah, ini indikator baterai. Di sini bisa dilihat. Mau yang seperti ini, nggak ada presentasinya. Mau presentasinya di sini lebih kecil, atau ini presentasinya lebih besar, atau hanya atau nggak ada, malah di hidden. Saya sih suka yang ini ya, buat angkanya kelihatan. Nih layar notifikasi, kontrol, pusat kontrol segala macam, jangan lupa kontrol. Nih layar utama. Nah, ini kalau dipilih yang ini, dia layarnya nggak full. Nih kita lihat ya, kalau kita pilih ini,
Nah, waktu diklik dia ada bawaannya, bawahnya ini. Oh, nah ini jadi semuanya eh, semuanya di layar utamanya ya, nggak ada. Tapi kalau kita rubah tadi, kalau saya lebih suka yang ini tadi tentang layar utama, saya suka yang ini. Jadi nanti kita bisa rubah ke sini. Dan beberapa tadi ya ada dia kayak agak loading, misalnya seperti ini. Nih kita nggak kunci, jadi kadang dia cepet, kadang dia loading waktu rubah tuh, jadi nggak, responnya kurang cepat. Kalau saya sih aman-aman aja ya. Balik lagi ke harga, dengan harga segitu kita dapat banyak banget dan tampilannya oke banget. Terus, nah setelah upgrade itu dia punya ini, Canva Me nih. Kita coba baru. Nah, ini cukup pakai ini aja. Kita coba Redmi Note, Redmi Pad SE. Nah, tuh bawahnya seperti itu. Yang sebelumnya ada juga, cuman beda tampilan aja. Oke, tadi balik lagi ke pengaturan. Tadi sampai ke utama. Ini tadi bisa dilihat di sana. Kalau aplikasi terbelakang gelap bergulir. Lanjut ke kecerahan, bisa diatur. Suara wallpaper tadi udah di depan ya. Ini suara kita tinggal atur. Nah, ini untuk layar kunci sama wajah. Jadi nanti tinggal pilih aja maunya pakai apa sih gaya kuncinya. Jadi gaya kuncinya seperti apa dipakai. Balik lagi nih ke backnya ya. Yang saya suka backnya sebelah kanan, langsung geser aja. Karena saya baru banget pakai tab, maklum lah ya. Ini kalau aplikasi dan lain-lain, baterai. Tanggal waktu. Layar, pintu gerakan. Ini di screenshot. Ini tinggal diaktifkan aja menggunakan volume off, volume turun ya, maaf, volume turun dan on off. Yang ini 3 jari, saya senang sih 3 jari aja, jadi nggak usah nyari-nyari tombolnya ya. Makanya ini saya nonaktifkan. Back juga bisa menggunakan ini selain menggunakan ini ya. Ini asisten, bisa nonaktifkan aja. Ini game turbo untuk yang senang main game ya, jadi aktifkan aja.
Nih penambahan memori yang saya ceritakan, kemarin saya nambahin 2 jadi 6 sekarang. Seharusnya sih segini udah cukup, tapi bisa ditambah kalau mau jadi 4. Untuk beberapa laptop tab yang sebelumnya itu maksimal 3 kalau nggak salah, yang ini udah maksimal 4, jadi bisa ditambahin nanti ngambil dari storage ya dia. Udah paling itu aja, saya tambahin lagi. Oke ya, jadi nanti buat selanjutnya aksesoris tambahan yang mau saya bahas, misalnya terkait keyboard, mouse, terus perlu kabel tambahan di sampingnya karena untuk si USB ya, untuk USB atau untuk misalnya hard disk eksternal. Terus nanti ada stylus pen-nya juga. Nah nanti saya ada 2 stylus pen, memang sengaja saya coba. Terus secara USB juga saya coba beberapa jenis USB, nanti atau kebaca atau enggaknya nanti kita coba di video selanjutnya. Video ini lebih ke tadi cara pengoperasian aja ya, buat yang mungkin ada yang baru beli juga samaan ya, itu bisa lihat video ini nanti. Tips-tips cara pengoperasian aja saya masukin yang berbahasa Indonesia, karena yang kebanyakan tipsnya di bahasa Inggris ya, jadi saya coba bahasa Indonesia. Terus kalau balik lagi secara kelebihan dan kekurangan, pertama secara kekurangan ada beberapa kekurangan. Kadang ya tadi di saat kita ngoperasiin ada beberapa kali loading, gak masalah ya, karena ya tadi secara harga balik lagi sangat-sangat terjangkau. Terus pengecasannya yang memang kemarin saya coba lama banget, 4 jam lebih sedikit kayaknya. Terus dia hanya wifi only, jadi nggak bisa masukin SIM card, ditambah dia nggak ada sensor finger ya. Jadi balik lagi ke harga tadi, dia cuma 1,999, sangat-sangat terjangkau. Makanya saya nggak ekspektasi banyak, tapi ternyata lihat barangnya saya pribadi seneng banget, apalagi cuman untuk kerja ya, kerja dan menggambar. Harusnya sih cukup. Ditambah entertain, ada Netflix, YouTube, dan tadi buat presentasi pekerjaan saya. Jadi saya sih sangat-sangat puas ya. Kalau yang lain yang udah pemakaian 1 tahun mungkin boleh di share atau kita sharing ngobrol ya, setelah 1 tahun seperti apa. Kalau saya lihat sih untuk 1 tahun ke depan, 1-2 tahun ke depan sih untuk pekerjaan saya cukup aja sih, karena hanya menampilkan video-video dan ya edit-edit tipis lah. Paling itu aja sih ya. Terima kasih banget yang udah nonton. Untuk selanjutnya nanti saya share si tadi aksesoris yang seperti softcase-nya atau stylus pen-nya, nanti ada OTG untuk si memori atau si flash disk, terus stylus pen-nya, keyboard, mouse, nanti semuanya saya share di video selanjutnya di minggu depan. Oke, paling itu aja dulu. Terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.